بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه وقد ضم الحياة بدفتيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Dan baik, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di acara Ya Hamilal Quran. Pada episode kemarin, di episode yang ketiga, kita sudah berjumpa dan berbincang-bincang dengan Ustadz Istakim di Pondok Modern As-Salam. Nah, ternyata di pondok itu ada satu lagi, seorang pengajar dan juga seorang qori. Beliau adalah Ustadz Ipung Rahmawan. Dan pada kesempatan kali itu, kita berkesempatan untuk bertemu, sekaligus kita berbincang-bincang. Baik, oleh karena itu, simak terus acara ini sampai selesai. Kita akan berbincang-bincang dengan profil Ya Hamilal Quran kali ini dengan Ustadz Ipung Rahmawan. Ya Hamilal Quran, qad khassaka ar-Rahman bil fadli wat tijan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, ma'ana mudarrisun bi Ma'hadil Ashri As-Salam, Gandokan Keranggan Temanggung, Jawa Al-Wusta, Indonesia. Wa huwa akhuna al-Ustadz Ipung Rahmawan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Khair walhamdulillah. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama seorang pengajar. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Modern As-Salam Gandokan Keranggan Temanggung. Beliau ini seorang ustadz muda dan sekarang kayaknya lagi viral ini karena lantunan suaranya yang indah dan merdu. Nah, insya Allah nanti pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ini seputar tartil dan juga tahfidz Quran. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Untuk kesempatan kali ini, Ahi, kita akan sedikit tanya ini. Bagaimana dulu proses Ahi ini belajar Al-Quran, kemudian bisa melantunkan dengan irama-irama yang bagus. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semua, saya akan bercerita ya, mungkin bercerita saja, hanya sekedar sharing karena semua itu karena melalui pengalaman ya. Sejak awal dulu, ketika awal itu memang saya belum terlalu mengenal nada ya. Jadi dari rumah itu hanya belajar sekedar dari TPQ saja. Di desa itu hanya sebentar, habis maghrib dan seterusnya. Kemudian waktu SMP lulus, kemudian masuk ke aliyah di As-Salam ini, Pondok Modern As-Salam. Alhamdulillah dipertemukan oleh guru-guru yang subhanallah memotivasi saya untuk terus belajar Al-Quran. Walaupun sejak awal itu yang saya ikuti itu sebenarnya adalah ekstra untuk qiraah yang diampu oleh Ustadz Istakim, tapi lambat laun karena memang saya merasa bahwasanya suara saya itu tidak menyampai kalau di sana, tidak sampai gitu loh. Akhirnya setelah itu kita belajar nada di sana oleh Ustadz Istakim. Kemudian setelah lulus baru saya lebih menekuni ke murotal atau langgam, istilahnya itu namanya langgam. Ada beberapa. Walaupun kalau langgam itu sebenarnya saya itu belajarnya otodidak. Tapi sebelum belajar langgam, saya lebih dahulu menekankan untuk belajar di tajwid sama tahsinnya dulu. Tahsin dulu ya. Kemudian dulu triknya itu bagaimana? Triknya ketika belajar itu irama-irama itu, apakah dari
syekh-syekh begitu, Oh. atau mungkin dari imam-imam yang ada di seputaran kita, dari ustadz-ustadz kita, atau bagaimana? Ya memang pertama awal masuk sini itu memang kan yang selalu kita dengar itu yang pengen kita tiru ya kan, dari ustadz-ustadznya yang imam menjadi imam itu kita kepingin menirukan, akhirnya menirukan. Akhirnya kemudian kalau ketika pulang dari pondok izin atau apa, dengarkan lagu dulu. Tapi ada pengalaman yang nggak menyenangkan sebenarnya itu di sana itu. Karena waktu itu saking semangatnya belajar nada, akhirnya kita belajar nada terus, saya belajar nada terus sama teman-teman itu, akhirnya ketika setoran hafalan itu malah justru seperti didownkan seperti itu, karena loh kamu kok malah belajar seperti itu, salah semua. Artinya ternyata ketika belajar itu memang tidak semuanya mulus. Belajar seperti belajar lagu itu pun kita tidak langsung bisa seperti itu, karena ada masanya kita memang disalah-salahkan. Kemudian baru saya belajar tajwid dulu di sana. Setelah belajar tajwid baru saya mendalami itu ilmu langgam. Kemudian kalau sekarang kan begitu sekarang udah lulus aliyah, kemudian juga mengabdi, mengajar di Pondok Modern As-Salam ini, kemudian mengajarkan kepada santri-santri ya. Ada trik tersendiri barangkali yang diterapkan juga untuk mengajarkan tartil tersebut? Kalau mengajarkan tartil tentu ada trik khususnya untuk anak-anak, karena saya juga mengampunya anak-anak kecil ya, anak kelas 7 itu memang harus lebih pendekatan kepada kayak permainan seperti itu. Walaupun diselingi, yang lebih ditekankan tetap yang pertama adalah tahsin dulu terlebih dahulu, karena kita tidak mau setelah mereka bisa belajar untuk nadanya tapi lupa dengan bacaannya. Betul. Kemudian untuk selanjutnya, setelah tadi ada trik-trik tersendiri yang diajarkan kepada anak-anak, mungkin juga ada suka dukanya juga ketika mengajarkan tartil kepada santri-santri. Ya tentu kita kan berkecimpungnya kan dengan dunia anak, yang kita tahu sendiri bahwasanya anak itu tidak bisa dipaksakan dengan berbagai macam kelebihan. Kadang ada anak yang memang cepat untuk belajarnya, tapi memang ada anak yang kurang cepat, hasilnya masih lambat. Kita harus mengulangi lagi. Kadang memang kita harus sabar, walaupun kadang jenuh, jengkel juga kan sama anak itu. Tapi yang bagaimanapun kita demi kebaikan anak yang harus sabar juga. Baik, untuk kali ini sebelum kita lanjutkan lagi nanti dialog kita berbincang-bincang dengan Ustadz Ipung ini, kami ingin mendengarkan dulu lantunan ayat Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Moga tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, indah sekali lantunan ayat Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Ipung ini. Dan barangkali kami juga ingin tanya lagi nih, ketika seseorang anak itu dia hafal misalnya surah An-Naba, dia sudah hafal, tapi awalnya itu dia belum bisa melantunkan dengan irama tartil. Nah kemudian ini bagaimana ketika dia harus belajar tartil itu, tipnya bagaimana? Kadang-kadang ini anak ketika sudah hafal kemudian diganti lagunya, pasti dia akan buyar. Buyar. Apakah seharusnya itu belajar
dari awal dulu dia sudah melantunkan tartil dulu, ataupun tidak mengapa dia hafal dulu kemudian mencari lagunya? Ya, kalau anak itu dibagi menjadi dua ya. Ya. Yang pertama itu kalau anak memang usianya masih dini, itu memang kita kalau mengulang atau merubah sesuatu itu harus metodenya talaki dulu. Kita harus membacakan, walaupun anak nanti lama-lama akan nyantel, asal dia sudah hafal terlebih dahulu. Nanti kita membacakan diulang-ulang dengan nada yang kita rubah sedikit demi sedikit, itu akan lebih nyantel dianya. Kemudian untuk anak yang tingkatannya lebih dewasa itu biasanya lebih mudah, karena kita menggunakan sistem pemahaman. Jadi kalau di pondok ini kan kita kan belajar Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk belajar nada ya kan, itu ada namanya tafsir, juga ada namanya Al-Quran hadis dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa disatukan, bisa dikasih pemahaman sama anak, biar anak itu tidak hanya mengucapkan lewat lisan, tapi dia juga sudah masuk ke perasaannya, hatinya untuk artinya kalau tadi ada kasus seperti itu, bagaimana tadi ketika dia kesulitan apa enggak gitu loh, ketika anak itu sudah dihafal dulu kemudian baru belajar irama tartilnya? Tentu akan ada kesulitannya, apalagi untuk anak-anak yang awam. Kecuali kalau memang dia sudah sudah pernah belajar, itu akan lebih mudah untuk mengucapkan atau merubah lagunya, macam-macam lagu. Tapi kalau dari awal memang kita harus nuntun lagi anak-anak. Artinya misalnya coba surah An-Naba dengan lagunya ini, kemudian ganti dengan ini. Kalau yang sudah terbiasa mungkin tidak masalah ya. Cuman kalau yang masih awal-awal, dia untuk mengingat hafalan itu sendiri sudah pelajaran tersendiri. Apalagi untuk menirukan irama, kemudian diganti lagi dengan irama yang lain akan menemukan kesusahan ya. Baik, untuk berikutnya ini kalau tadi suka dukanya mengajar anak menghafal ataupun tartil tadi udah kita sampaikan. Kemudian ini pesan-pesan untuk anak-anak bagaimana agar mereka itu tetap semangat belajar Al-Quran, belajar tahfidz, belajar tartil dan lain sebagainya, untuk agar dia paham betul dengan Al-Quran, tidak hanya sekedar hafal, kemudian dia tahu tajwidnya, tahu tahsinnya, kemudian dia juga bisa melantunkan dengan irama yang bagus. Kalau untuk anak-anak itu biasanya kita memberikan motivasi terlebih dahulu ya, sebelum menghafal, sebelum kita belajar itu memberikan suatu analogi atau perumpamaan. Jadi kalau kalian mondok, kalau kalian belajar itu kalian mau membawa apa? Ada seseorang yang ketika dia pergi itu membawakan orang tuanya itu mobil, juga ada yang membawakan orang tuanya itu rumah. Kita bandingkan dengan orang yang menghafalkan Al-Quran, suatu saat akan membawakan orang tuanya itu mahkota dan jubah kebesaran ketika di akhirat. Dengan nada cerita gitu kepada anak-anak itu, kalian bisa membandingkan, kalian lebih baik memberikan mobil, lebih baik memberikan rumah atau uang kepada orang tua kalian, atau memberikan kebanggaan mahkota di hadapan orang yang banyak sekali seluruh dunia, dengan kebanggaan yang dilihatkan kepada semuanya. Seperti itu, kita memberikan motivasi terlebih dahulu. Kalau barangkali juga ini, selain dari anak-anak yang sedang ataupun mau belajar Al-Quran, ini juga insya Allah dari orang tua juga insya Allah bisa menyaksikan video ini. Barangkali juga ada pesan untuk orang-orang tua yang untuk wali santri atau wali murid, orang tua sekalian yang sudah memiliki putra-putri, setidaknya kita itu dalam keluarga itu memiliki sebuah investasi yang tidak hanya orientasinya kepada duniawi. Kita tidak bisa menafikan bahwasanya kita itu butuh dunia, akan tetapi alangkah baiknya kalau salah satu dari anak kita, salah satu dari keluarga kita itu menjadi seorang hafiz Quran. Karena bagaimanapun yang akan menolong kita di akhirat itu bukan lain adalah keluarga kita, bisa anak kita, bisa saudara kita. Yang lebih utama adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kita akan ditape oleh mereka, kita akan ditolong oleh mereka jika kita itu memang ada kekurangannya. Jadi investasi itu untuk akhirat itu juga lebih utama, seperti itu. Terima kasih, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Demikian beberapa motivasi yang sudah disampaikan oleh saudara kita, Ustadz muda kita ya di Pondok Modern As-Salam Gandokan Keranggan Temanggung. Di antaranya yang bisa kita ambil adalah motivasi semangat bagaimana ketika kita menghafalkan Al-Quran, suatu kelak nanti
kenikmatan itu tidak hanya di dunia, di masa depan dunia, tapi di masa yang paling depan, yaitu masa akhirat. Bahwa ini motivasi untuk orang tua akan diberikan hadiah kemuliaan berupa mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pakaian, diberikan gelang kemuliaan, yang tentunya kemuliaan di akhirat tiada banding jika dibandingkan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Itu baru kepada orang tua, belum lagi kepada anak yang bersangkutan. Tentunya kemuliaan itu akan diberikan lebih baik lagi tentunya. Begitu insya Allah ya. Amin. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita bisa ngobrol bersama, bisa memberikan motivasi bagi anak-anak dan juga orang tua. Namun sebelum kita akhiri perjumpaan ataupun obrolan kita kali ini, kembali kita akan sedikit mendengarkan lantunan tartil yang insya Allah akan dibacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Tafadhal Ustaz. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah, baru saja kita mendengarkan lantunan begitu indah yang telah dibacakan oleh Ustadz Ipung kali ini. Dan barangkali satu terakhir, ini bagaimana seorang anak itu ketika dia mulai belajar tartil, yang paling bagus itu bagaimana? Kira-kira lagu yang selayaknya atau yang paling mudah untuk ditirukan itu yang seperti apa kira-kira? Kalau ke nada yang paling mudah, iya. Ya. Jadi ada suatu rumus, ya. Kalian tak kasihkan ya. Iya. Ada rumus itu yang sebenarnya kalau kita cari di YouTube tuh ada, cuman kita coba diajarkan. Jadi pakai lagu. Nada yang pertama naik,
nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naik. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Turun. Terus saja diulang-ulang seperti itu. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Itu namanya bayati. Jadi istilahnya mau pakai lagunya siapa, asalkan nada yang pertama naik, yang kedua datar, kemudian turun, insya Allah akan ketemu ya. Ketemu nanti. Oh iya, baik. Tapi saran dari saya yang pertama yang harus kita pelajari adalah tajwid dan tahsinnya terlebih dahulu, supaya kita tidak mengejar nada. Iya, betul. Jadi sebelumnya harus betul-betul tajwid dan tahsin diperbaiki dulu, kemudian baru ke nada. Ya. Jangan salah, nanti begitu nada bisa, tajwid tahsinnya salah kan nanti jadi apalah. Yeah. Apa namanya, banyak kesalahan ya. Betul. Karena istilahnya itu sebenarnya kalau lagu itu istilahnya itu anak-anak pun bisa menirukan gitu ya. Yeah. Jadi kalau orang itu bisa menyanyi, melantunkan lagu, insya Allah yang namanya nada ini juga bisa dikejar ya. Yeah. Tapi kalau tahsin kemudian tajwid itu memang paling utama yang harus didalami dahulu. Yeah. Baik, terima kasih Ahi untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini, ngobrol-ngobrol kita seputar tahfidz dan juga tartil. Nah, sebelum acara pada kesempatan kali ini kita akhiri, ada satu pesan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Arfa Production yang bergerak di bidang fotografi, videografi, dan percetakan. Insya Allah kita akan terus berkunjung menemui para hafidz dan juga para qori yang ada di seputar Temanggung. Dan kali ini acara ini ikut didukung oleh BMT Bima. Dan ini ada sekedar, ini hanya sekedar bingkisan, bukan penghargaan terlalu tinggi ya, sebuah bingkisan lah gitu ya, tali asih yang diberikan oleh BMT Bima kepada qori ataupun hafidz pada kegiatan kita. Monggo silakan diterima, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم. Demikian Akhi, terima kasih waktunya sekali lagi untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan lain waktu. Sekali lagi untuk Anda yang ada saran, masukan, dan informasi, silakan bisa memberikan informasi tersebut kepada kami melalui layanan WA yang ada di berikut ini. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sekali lagi demikian untuk kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Syukron ala musyahadatikum. Ila liqa fi yaumil ati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Arfa
Production, one location, no solution. Satu lokasi, banyak solusi. Arfa Production.